mereka yang punya uang lebih berani bayar mahal. Saya masih menemukan masuk SMA 17 itu 20 juta rupiah hanya untuk masuk sekolah. Tentu saja buat orang tua tidak masalah karena masuk di Atira 30 juta. Tapi dari sisi integritas hancur lebur. Kenapa Bapak Ibu? Dia mengeluarkan uang yang tidak seharusnya dikeluarkan. Dia menjaga kehormatannya. Jadi bukan untuk anaknya tapi dirinya yang dijaga kehormatannya. Jadilah kemudian Bapak Ibu mengajar di sekolah-sekolah unggulan itu menjadi motivasi besar buat guru-guru kita. Kenapa? Guru-guru kita termotivasi untuk mengajar di sekolah-sekolah unggulan karena mereka yang mengajar di sekolah unggulan akan mendapatkan pendapatan lebih banyak dibanding yang mengajar di sekolah pinggiran. Ketika mereka mengadakan les sore, pesertanya banyak. Ya orang berduit semua kan? Bikin les di daerah pinggiran, yang mau ikut siapa? Gratis saja belum tentu ikut. Kami pernah menemukan fenomena di SMA 1 Makassar. Anak-anak sekolah kita menghafal itu tas-tas mahal. LV, Bonina dan sebagainya mereka hafal. Kenapa? Karena itu jadi hadiah buat guru mereka. Nilainya rendah, tas mahal masuk. Ya. Kemudian Bapak Ibu, ini yang memotivasi mereka, guru-guru ini pindah ke sekolah-sekolah unggulan. Jadilah kemudian berkumpul guru-guru baik yang sebenarnya mentalitasnya hancur di sekolah-sekolah unggulan. Kepala sekolah di zaman lalu Bapak Ibu harus menyediakan uang senilai Avanza untuk masuk ke sekolah-sekolah unggulan. Saya tanya, itu kembali enggak uangnya? Cuma 1 kali penerimaan PPDB sudah 2 kali lipat katanya. Jadi mereka berlomba masuk ke sekolah-sekolah itu. Bukankah ini sesuatu yang buruk Bapak Ibu? Ini sangat jelek terjadi. Dan ini adalah dampak dari sekolah unggulan. Yang dulu sebenarnya motivasinya baik. Tapi setelah berjalan sekian tahun menjadi buruk. Kemudian Bapak Ibu, anggaran pun setiap ada penganggaran di DPR dibahas, di dinas dibahas, anggaran itu akan masuk ke sekolah-sekolah unggulan. Kenapa tidak masuknya ke sekolah unggulan Bapak Ibu? Karena setiap ada tamu dari luar, dari provinsi lain, dari kota lain, dari negara lain, diantarlah ke sekolah-sekolah terbaik itu. Agar tidak membuat malu kota Makassar, maka sekolah itu yang diperbaiki. Maka semakin baiklah sekolah unggulan, semakin hancurlah sekolah yang buangan. Bapak Ibu, saya pernah sampaikan dulu ya, jauh sekitar 10 tahun lalu saya sudah bicara, boleh enggak ya guru-guru terbaik di SMA 17 itu dibawa ke Antang sana, SMA 19. Mereka yang mengajar di sana. Ya. Dan itu pernah dilakukan. 3 bulan berturut-turut SMA 19 Makassar diajar oleh guru SMA 17 Makassar. SMA 19 yang selalu paling rendah nilai ujian nasionalnya masuk 5 besar. Artinya apa? Selama ini guru-guru terbaik kita menumpuk di sekolah-sekolah yang dianggap terbaik. Lalu kemudian muncul cerita sonasi. Ya, ketika sonasi datang, muncul Permendikbud yang mengarahkan anak-anak kita bersekolah di samping sekolahnya, maka semua orang menjadi bingung. Kenapa? Karena paradigma mereka masih paradigma lama. Padahal Bapak Ibu, ada anak-anak kita yang sakit hati luar biasa. Kenapa sakit hati? Dia tinggal di depannya SMP 8. Tapi hanya bisa melihat pagarnya karena dia tidak bisa menikmati bersekolah di tempat itu yang katanya bagus. Sementara ada anak yang tinggal di ujung Sudiang sana, sekolahnya di SMP 8. Ya. Sementara dia yang tinggal di depan sekolah itu harus sekolah di Sudiang. Kenapa? Karena tidak bisa bersaing masuk. Lalu apa betul anggaran negara hanya digunakan untuk orang-orang pintar saja? Anggaran ini keadilan itu buat semua. Kalau negara ini hanya mau mengajari, hanya mau mencerdaskan orang cerdas, hanya mau mempintarkan orang pintar, hanya mau membuat baik orang baik, maka mereka yang nakal akan jadi begal, mereka yang tidak terperhatikan akan rendah diri, tidak punya kepercayaan diri, dan terus-menerus mereka tertinggal.
maka jarak antara orang baik dengan orang buruk di negeri ini semakin jauh. Akhirnya yang terjadi Bapak Ibu, perumahan-perumahan yang laku adalah perumahan-perumahan satu pintu yang aman, ya. Jadi kita menutup diri secara sosial terhadap orang lain karena ketakutan. Sementara yang bikin begal kita juga. Kenapa begal kita yang bikin? Karena kita yang bikin ketidakadilan. Kita yang bikin sekolah-sekolah kita tidak baik. Saya kemarin mendapat informasi dari Jawa Tengah kalau Pak Ganjar itu menyampaikan daya kompetitif siswa kita menurun karena adanya sonasi. Saya bilang tidak, yang namanya kompetisi sudah ada sejak kita lahir, bahkan sebelum kita lahir. Kenapa? Satu sperma bisa menjadi anak, itu kompetisinya luar biasa. Sehingga itu sudah fitrawi kompetisi itu. Tidak usah dipersoalkan. Hanya kemudian kompetisi itu bergeser dari kompetisi antar siswa dalam satu sekolah, ke depan akan menjadi kompetisi antar siswa antar sekolah. Jadi ke depan kita tidak lagi menemukan hanya siswa SMP 8 yang lolos OSN tingkat nasional. Tapi mungkin kita menemukan siswa SMP 26, SMP 30 yang kemudian lolos ke tingkat nasional. Kita tidak hanya menemukan SD IKIP, SD Todopuli, SD Mangkura yang kemudian lolos ke tingkat nasional, tidak lagi. Tapi SD-SD yang dulu dipandang sebelah mata, itu kemudian mampu menjadi orang baik. Lalu mereka bilang, buat apa anak saya bimbingan? Buat apa saya motivasi dia untuk membuat nilai yang baik? Insya Allah di sekolah dia pun, kalau dia betul-betul baik, dia akan bisa bersaing dengan baik. Dan dia akan menunjukkan dirinya bahwa dimanapun dia sekolah, dia akan menjadi orang terbaik. Lagi pula Bapak Ibu, dari mana juga kita mengambil kesimpulan bahwa bersekolah di sekolah terbaik akan menjamin masa depan yang baik. Tidak ada jaminan Bapak Ibu. Buktinya apa? Banyak yang jadi menteri yang sekolahnya tidak jelas waktu masih SD. Kak Rahman sekolah di mana Kak? Di Endrekang ya? Beliau sekolah di Endrekang, jadi Kadis Pendidikan Kota Makassar. Jadi saya sekolah itu dari rumah 2 kilo jalan kaki. Tidak ada jangan kamu sepeda saja tidak ada di tempat saya. Tapi bisa di Makassar jadi Kadis Pendidikan diamanakan oleh Pak Wali Kota. Baik. Ya harusnya kan alumni SMA 1 Makassar yang jadi Kadis ya. Logikanya begitu. Kalau logikanya begitu. Dan beliau bersaudara, bukan cuma jadi bupati, kepala perpustakaan nasional saudaranya beliau. Sekolahnya di atas gunung sana. Jadi dari mana logika itu kita bangun bahwa sekolah di sekolah unggulan akan menjamin masa depan anak kita? Tidak ada. Semua kembali ke anak-anak kita. Sekolah saya di atas gunung Bapak Ibu. 16 km dari rumah saya dan tidak ada kendaraan umum satupun lewat di depan sekolah saya. Namanya SMA Negeri 1 Camba, sekarang SMA 2 Maros. Tapi saya bisa jadi ketua umum Ikatan Guru Indonesia. Baik. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini yang saya kira butuh menjadi perhatian kita. Cuma memang Bapak Ibu, ketika sonasi ini sudah dibuat, ada tugasnya pemerintah yang tadi sudah disampaikan Pak Kadis. Misalnya Bapak Ibu, jangan lagi sekolah guru-guru terbaik menumpuk di SMP 6. Ya. Kalau perlu guru paling jelek di SMP 6. Supaya masyarakat tidak ada lagi yang mau berlomba-lomba masuk ke sekolah unggulan. Dan Pak Kadis umumkan, mulai tahun ini tidak ada lagi guru PNS di SMP 6 kecuali kepala sekolahnya. Masih ada yang mau masuk sana? Gitu kan? Gitu Pak. Ibu. Ya, silahkan masuk sana, tapi saya sampaikan tidak ada lagi. Satu PNS saja, hanya kepala sekolah. Kalau masih mau kasih masuk, silahkan kasih masuk. Supaya paradigma itu hilang. Bahwa sekolah unggulan itu menjadi pilihan favorit paling utama. Tugasnya sekarang pemerintah adalah bagaimana anggaran yang ada tidak lagi mengucur terus-menerus ke sekolah unggulan, tapi membenahi sekolah-sekolah yang tertinggal. Saya pernah diperlihatkan foto sama Pak Kadis, sekolah yang di depannya kandang ayam. SD, yang penjaga sekolahnya jam 10 masih pakai sarung-sarung, tidak pakai baju. Padahal kepala sekolah, padahal pegawai negeri. Jadi, yang seperti ini Bapak Ibu, ini yang butuh kita ratakan. Supaya kita tenang, anak kita sekolah hanya 2 meter dari rumah kita, 10 meter dari rumah kita, tidak sampai 1 kilo dari rumah kita. Kita tenang anak kita pulang balik sekolah. Kita juga tidak perlu khawatir dia dibegal, karena dekat sekali dari rumah.
sekolahnya dalam kompleks dan seterusnya. Saya kira ini regulasi-regulasi yang bisa dikembangkan nanti untuk pendidikan kita yang lebih baik. Dan kami dari Ikatan Guru Indonesia yang memang konsentrasi selama ini pada peningkatan kompetensi guru akan berupaya keras untuk bisa guru kita terus-menerus meningkat kompetensinya. Saya kira sementara seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ramli Rahim. Ini juga kemudian memperkuat bahwa memang dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan zonasi ini juga tidak lain juga akan berdampak pada beberapa pembenahan mekanisme sistem pendidikan kita, termasuk untuk pemerataan guru seperti itu di setiap daerah, Pak ya. Nah, menarik Pak ya untuk perbincangan kita, dan untuk membuatnya semakin menarik kita juga akan buka sesi tanya jawab. Jadi kita akan mempersilahkan untuk seluruh tamu undangan mungkin yang masih merasa masih ada keluhan terhadap anaknya dalam PPDB ini, atau mungkin ada saran kepada pemerintah kita. Kebetulan juga sudah hadir dari pihak DPRD Kota Makassar, kemudian ada Kadis Dinas Pendidikan Kota Makassar, dan tentunya juga ada Ketua Pengurus Pusat IG. Silakan Bapak Ibu, saya persilahkan untuk di sesi kedua ini. Jika ada pertanyaan ataupun juga tanggapan. Baik, satu, ada lagi Bapak Ibu di dua, oke, tiga dulu untuk di sesi pertama ini. Untuk yang pertama saya persilakan untuk Bapak yang ada di belakang sana. Baik, boleh maju ke depan Bapak, silakan perkenalkan namanya. Orang tua murid mungkin ya, karena ini dapat memenelisir yang namanya seperti misalnya itu sangat bagus juga. Cuma yang jadi persoalan di sini karena tidak adanya sekolah-sekolah yang terkadang terdekat di apa namanya di pemukiman atau rumah kami itu. Nah, jadi seperti itu. Mungkin ya kalau untuk kelangsungan daripada PPDB ini barangkali diadakan dulu sekolah-sekolah yang di tempat-tempat yang jauh dari sekolah negeri. Ya contoh misalnya di rumah saya di sana kan jauh dari misalnya SMP negeri itu jauh, apalagi SMA negeri itu jauh. Jadi mohon ini barangkali usulan saya kiranya untuk dapat ditambah sekolah negeri lah di Kecamatan Panakukang, seperti itu. Iya, terima kasih untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada penanya yang kedua di belakang sana, ada Ibu, Bapak ya? Baik, silakan Bapak, tadi di depan ada Ibu juga. Baik. Setelah itu baru Ibu ya. Silahkan perkenalkan namanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Natsir dari Kelurahan Karwisi. Yang saya hormati Bapak Anggota Dewan DPRD Kota Makassar, Bapak Hamzah Hamid, Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Bapak Arman Pando, dan Ketua Ikatan Guru, Bapak Ramli Rahim. Jadi saya cuma menanggapi bahwa memang sistem zonasi ini adalah salah satu apresiasi terbaik kira-kira Pak, yang terobosan terbaik yang ada di Makassar ini. Dan saya kira memang tidak ada jaminan
kecerdasan akademik itu berjalan seimbang dengan kecerdasan sosial ya. Tidak ada memang. Saya kira begitu. Dan memang kalau semua sekolah kita ratakan di tiap kecamatan itu ada, saya kira memang akan terjadi pemerataan. Nanti jalur akademiknya menyusul begitu ya. Dan saya kira juga inilah sistem yang meminimalisir kecemburuan sosial yang paling tepat ya. Saya kira demikian, lanjut Pak kalau ada sesi berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Natsir. Selanjutnya tadi ada Ibu di depan. Silakan dibantu. Silakan persilakan namanya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karmila. Saya juga dari Kelurahan Karis Utara. Terima kasih atas undangan yang diberikan kepada Pak Dewan. Pak Dewan andalan kita semua. Saya sangat berterima kasih karena kenapa acara-acara seperti inilah yang membuat kita bisa mengerti, karena yang saya bawa di sini Pak Dewan rata-rata tokoh masyarakat. Jadi dia adalah perpanjangan tangan ke bawah nanti yang menyampaikan ke masyarakat bahwa jalur zonasi seperti ini. Karena kenapa masih banyak sekali masyarakat awam yang tidak mengerti tentang ini. Dia bilang apa? Dede pamangangi, jangan bisa sekolah di negeri. Karena kenapa? Kita tersiksa. Tersiksa disuruh ini, disuruh itu. Contoh, di catatan sipil itu banyak sekali yang menumpuk sekarang. Karena kenapa? Kakaknya itu harus disahkan dulu. Kakaknya disahkan dulu, akte kelahirannya disahkan dulu. Nah kalau mau memudahkan tidak usahlah dikasih begitu. Jangan dipaksa, jangan terlalu menumpuk di sana, kasihan ibu-ibu. Kalau misalnya orang tidak mampu bolak-balik ke catatan sipil itu berapa biayanya kira-kira Pak? Kalau memang kita mau membantu warga. Ya, itu yang pertama. Yang kedua sudah disampaikan kepada Pak RG tadi bahwa harusnya memang kalau jalur zonasi seperti itu disiapkan dulu lah sekolah supaya warga dan dekat-dekat situ itu bisa menjangkau. Saya ceritakan pengalaman saya di tahun lalu, tapi ini SMA Pak ya. Mudah-mudahan juga Kadis Pendidikan Provinsi bisa mengadakannya seperti ini. Karena kenapa? Pengalaman saya itu di tahun lalu sangat miris sekali, sangat tersiksa saya. Karena kenapa? Di saat saya biasa membantu orang, anak saya yang saya tidak bisa perjuangkan. Karena kenapa? Mendaftar di SMA 17 tidak diterima, mendaftar di SMA 1 tidak diterima, mendaftar di alhamdulillah di SMA 2 juga tidak diterima. Akhirnya dia masuk di SPK Angkatan Laut. Karena kenapa? Ya daripada anda sekolah, ya sekolah saja di mana saja. Yang penting sekolahnya itu agak disiplin karena dia perempuan Pak. Jadi mohon bantuannya kalau bisa di SMA negeri nanti itu, SMA juga itu diadakan. Kalau memang sistem zonasi ini akan berlanjut terus karena memang bagus. Memang tidak ada lagi istilah apa namanya Pak? Istilah lewat jendela atau apa. Tapi saya berharap di SMA nanti itu juga bisa dibangun atau ada yang dekat dengan Kelurahan Karis Utara. Karena rata-rata itu di kelurahan saya banyak yang tidak masuk negeri. Tidak bisa masuk. Saya paksa itu hari di SMA 1 saya buka. Malah itu hari ada saya sempat diwawancarai sama wartawan, sempat masuk Fajar TV karena kenapa saya ngotot. Pak, kenapa tidak bisa masuk anakku? Dia bilang, Bu, tidak sampai Bu, coba buka dulu. Coba buka. Dia bilang, 1.500 Bu jauhnya. Sudah, saya tidak bisa apa-apa. Saya pulang, saya bilang sabar mau sekolah di mana saja, yang penting sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Karmila terima kasih ya. Ini Ibu Karmila menceritakan juga kegalauannya Bu ya pada saat itu. Tapi alhamdulillah sudah sekolah. Semoga sukses Bu anaknya ya. Amin. Baik, jadi kita untuk sesi pertama ada 3 masukan dan juga beberapa saran seperti itu. Dan ini akan langsung ditanggapi oleh ketiga narasumber kita pada hari ini. Untuk yang pertama mungkin saya persilakan kembali dulu kepada Bapak Hamzah. Ini Pak Hamzah tadi ada 3 beberapa saran yang masuk termasuk juga dari Pak Ketua RW ya, mohon maaf, itu mengenai apakah memang terlebih dahulu perlu untuk penambahan sekolah negeri. Kemudian lebih lanjut juga ternyata sangat ditanggapi secara positif juga dengan adanya diskusi ini mengenai terobosan-terobosan kebijakan mengenai sistem zonasi. Dan tadi Ibu Karmila ya, kemudian beberapa masukan terutama untuk zonasi di tingkat SMA. Silakan Pak Hamzah.
Terima kasih. Jadi saya tidak menjawab satu persatu, saya secara umum saja. Pak Kadis, Pak Igi, Pak Ramli Rahim, dan Bapak Ibu sekalian. Jadi memang zonasi ini sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Ramli adalah paradigma baru. Paradigma lama ini memang ya bagaimana mendaftar secara manual. Memang jujur Pak Kadis, keluhan tentang zonasi ini yang paling banyak merasakan juga ini antara lain saya selaku anggota DPR dengan teman-teman yang ada di Kota Makassar 50 ini, ya keluhannya sangat luar biasa. Seperti apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Karmila, apa yang dirasakan oleh Ibu Karmila itu juga yang saya rasakan. Kenapa? Hampir saya punya anak juga tidak lulus di SMA 5. Coba kita bayangkan Pak. Iya, saya tinggal di Batua. Borong, Batua, depan kantor camat Panakukang. Anak saya mendaftar di SMA 5 tidak lulus, hanya karena jarak. Kalau persoalan akademik, saya tidak ragukan juga saya punya anak. Anak saya, iya, saya tidak ragukan Pak. Tapi tidak bisa lulus masuk karena persoalan jarak. Karena nilai bobot jarak dengan iya, itu berbeda. Ada tambahan plus 10 pada waktu itu. Begitu dekat rumahnya dari sekolah langsung dapat nilai 10. Yang jauh ya pasti tidak bisa bersaing karena yang dekat ini sudah ditambah nilainya 10. Ini kan menjadi tidak adil. Padahal tujuan kita ini bagaimana anak cerdas, anak yang tidak mampu tapi cerdas bisa sekolah di sekolah yang seperti yang dikatakan tadi sekolah favorit, sekolah unggulan. Iya. Tapi ini kalau begini ya tambah tidak jadilah, tidak jadi. Jadi termasuk Ibu Karmila ini anaknya saya berusaha bagaimana karena jujur Pak, beliaulah ini yang ya semua ini beliaulah yang mengawal saya sejak periode pertama. Beliau selalu menyampaikan beliau menjadi penghubung saya antara masyarakat dengan saya. Hampir 10 tahun apa keluhan warga Karius Utara pasti melalui sama beliau. Tapi giliran anaknya saya tidak bisa bantu lagi karena sistem zonasi. Untung saja beliau tidak marah sama saya, tidak kecewa sama saya. Ya. Karena saya bilang anak saya saja itu tidak bisa lolos. Bayangkan, notanya saya Pak Ketua DPR, Pak Rum, saya bawa Bu, ambil nota. Coba kita cari Pak Karmila, saya ambil nota. Ketua DPRD Provinsi, notanya Pak Sabluk Kapi, tidak ada yang diterima. Dan kita malu Bu, kalau ambil nota baru tidak diterima. Iya malu Ki. Jadi saya mau maaf kepada Bapak Ibu sekalian, saya ini mau sekali membantu semua orang. Tetapi kapasitas dan kemampuan sangat terbatas, dibatasi oleh sistem, aturan. Ini kita harus hormati juga ini aturan. Jadi kalau pada hari ini atau yang akan datang saya tidak bisa bantu Ki, mohon maaf. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya kira seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ramli, bahwa tidak ada jaminan itu anak-anak yang sekolah di sekolah unggulan tidak ada jaminan bahwa dia bisa sukses ke depan. Iya. Tapi tidak ada juga jaminan bahwa anak-anak yang sekolah di sekolah pinggiran tidak bisa sukses. Tidak ada. Saya juga sampaikan Ki, saya ini sekolah dulu di kampung jalan kaki setiap hari 14 km. 7 kilo dari rumah ke sekolah. Setiap habis salat subuh saya sudah lari-lari. Ini sepatu dipegang baru kita lari karena jangan sampai di sepatu cepat robek. Iya. Kalau saya pegang pergi sekolah nanti dekat-dekat baru dipakai bisa tahan sampai 6 bulan. Tapi kalau tiap hari mau dipakai 1 bulan robek itu sepatu. Baik. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya kira jangan kita terlalu terpengaruh dengan sekolah unggulan. Yang pasti membesarkan anak-anak adalah tanggung jawab kita. Yang paling utama adalah moral anak-anak. Iya, jagai anak tak. Jangan sampai anak tak sudah jam 10 malam masih di luar. Iya, itu yang paling penting. Ya kawal Ki, berilah pendidikan moral kepada anak, pendidikan agama. Baik. Iya. Saya kira itu dari saya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hamzah. Saya berpindah ke Pak Dr. Rahman. Mungkin mengingat durasi Pak, mohon singkat padat dan jelas. Silakan. Baik, hampir semua tadi usulannya bagaimana ada tambahan sekolah. Saya mau jelaskan Ki,
bahwa dalam masa 4 bulan lebih saya jadi kadis, kita dirikan 10 SMP negeri yang baru. Dan supaya jelas, di atas ada nampak mulai dari SMP, tolong dikasih lihat, SMP 46 sampai dengan SMP 55. Nah, saya mau jelaskan alamatnya masing-masing supaya nanti ya, insya Allah kita masih akan melanjutkan program ini ke depan. Jadi saya akan jelaskan semua supaya nanti tahu alamatnya di mana ini sekolah. Yang pertama SMP 46 itu ada di Jalan Latimojong. Jalan Latimojong nomor 73 di Kompleks SD Lariang Bangi. Yang kedua itu di Jalan Macini Sawah di Kompleks SD Macini yang dekat jembatan penyeberangan ke Pongtiku. Ya, tapi yang dipakai jadi SMP yang di belakangnya. Kenapa saya taruh di belakang? Karena biasanya kalau SMP suka keluar ke jalan, bikin macet lagi kalau dia taruh di depan. Ya, yang di depan nanti itu SD. Yang 2 sekolah di belakang akan jadi SMP. Nah, terus yang berikutnya di Jalan Urip Sumoharjo, inilah yang kira-kira bisa mengcover nanti Bapak Ibu-ibu dari Kelurahan Karwisi. Karena ini masuk di Kecamatan Panakukang. Kalau tadi yang 2 itu Kecamatan Makassar. Yang sejak berdirinya Kota Makassar belum ada SMP negerinya. Barulah kita dirikan pada bulan Mei kemarin tanggal 2 Mei. Ada 2 SMP negeri langsung kita dirikan di Kecamatan Makassar. Karena dulu mindsetnya orang kalau mau disuruh bikin SMP, langsung bilang di mana tanah, terus berapa harga tanahnya. Baru harga tanah di kota ini tak 20 juta 1 meter. Ada yang 30 juta. Jadi kalau saya mau bangun ini dengan membeli tanah dulu, kita membutuhkan uang sampai minimal 500 miliar. Baru jadi ini 10 sekolah ini. Nah, alhamdulillah. Yang ketiga, di Jalan Urip Sumoharjo ada itu Kompleks SD Karwisi itu. Ya, di playover kalau pas kita turun dari playover masuk lorong. Nah, itu di dalam sudah ada SMP 1 kita bikin di situ. Enak toh, dekat dari rumah tak? Nah, yang berikutnya kami bikin di Jalan Syekh Yusuf, itu di Kompleks SD Katangka. Untuk para media tolong dikabarkan. Di sana di SD Katangka ada 4 SD, tapi siswanya tidak sampai 500. Saya bilang yang 2 sekolah ini kita kosongkan, padatkanlah siswanya ini masuk di 2 SD saja. Yang 2-nya langsung jadi SMP. Nah, itu menjadi SMP 48, 49. Kemudian yang berikutnya di Hertasning Blok E 4 nomor 1 di Perumahan Gubernur situ, Perumahan Pemda. Di situ ada SD Gunung Sari dengan SD Rapocini. Nah, itu siswanya itu cuma 200-an lebih. Saya katakan cukup 1 sekolah ini kalau begini. Yang satunya langsung kasih jadi SMP. Enak kok. Jadi inilah membangun SMP yang paling murah. Yang berikutnya di Jalan Muhammadiyah, lorong 139, itu Kompleks SD Melayu. Kita kasih jadi SMP juga di situ. Di sana SMP 50. Kemudian SMP 51-nya di Jalan Taman Aparaya. Ini untuk teman-teman media, itu di SD Parinring. Di sana banyak sekali ruang kelasnya. SD sedikit siswanya, lahan luas. Saya bilang kita kasih jadi SMP ini, nanti ditambah bangunannya. Nah, kemudian yang berikutnya SMP 52 itu ini 52 di Urip Sumoharjo. Kemudian SMP 53 itu di Jalan Samiun nomor 15A. Jadi ada Tommy itu di Samiun juga kita kasih jadi SMP. Kemudian SMP 54 di Jalan Saherang dan CC. Ini di Kecamatan Tamalate. Karena Tamalate itu Kodong jauh sekali, itu baru dapat SMP. Nah, maka kami hadirkan di sana SMP. Juga satu lagi di Jalan Andi Paturung
nomor 36 itu di Tamalate juga. Jadi ada 2 SMP kami hadirkan di Tamalate karena penduduk banyak di sana bertumbuh, perumahan banyak. Kemudian 2 di Kecamatan Makassar karena dari dulu tidak pernah ada SMP negerinya. Kemudian kami tambah 2 SMP di Kecamatan Rapocini karena Rapocini juga itu luas sekali wilayahnya. Kemudian ada kita tambah 1 di Panakukang ini yaitu di Karwisi. Karena ini Petarani, sepanjang Petarani Pak tidak ada SMP dekat situ. Maka ada 2 SMP saya hadirkan, 1 agak ujung yaitu di BTM Pemda dan 1 di ujung utara. Dua-duanya sudah terakomodir. Baik. Saya kira insya Allah. Baik, terima kasih Pak. Mengingat waktu dan yang terakhir saya beri kesempatan kepada Bapak Ramli. Mohon singkat padat dan jelas sebagai penutup juga pada kesempatan hari ini. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Semua penanya dari Karwisi dan hampir semua menginginkan sekolah baru. SMA Bapak Ibu sebenarnya di SMA di Makassar kan sudah 23, menjelang 24. Jadi 14 kecamatan harusnya kalau dibagi rata cukup. Hanya memang ada daerah yang menumpuk sekolahnya. Seperti daerah Baji-Baji di sana, itu terlalu banyak SMA di sana. Nah, sistem zonasi ini paling tidak menyadarkan orang bahwa ada daerah-daerah yang tidak ada sekolahnya. Maka itu harus diupayakan. Saya sendiri Bapak Ibu ketika pertama kali bertemu dengan Pak Kadis, beliau membuka data yang dulu tidak pernah ada datanya, itu kemudian kita optimis bahwa pendidikan bisa kita ubah. Saking optimisnya saya dengan beliau Pak, Ibu, saya usul ke Pak Gubernur supaya beliau yang jadi Kadis Pendidikan Provinsi. Masih ada WA-nya saya dan Pak Gub bilang, terima kasih banyak saran Dinda. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena jarang Pak Kadis yang mau berpikir seperti beliau. Surabaya sekarang lagi ribut Bapak Ibu. Semarang lagi ribut. Gara-gara PPDB. Bahkan Ibu Risma minta supaya Permendikbud ini dicabut. Bayangkan nama setenar Ibu Risma itu tidak bisa mengelola kotanya dengan baik pendidikannya. Pak Kadis bisa melakukan itu dengan baik. Dan ini sesuatu yang luar biasa saya kira. Dan insya Allah harapan Bapak Ibu dengan orang kaget ya, baru 4 tahun jadi 4 bulan jadi Kadis, mungkin ada orang bilang tidak ada perencanaan yang matang ya. Kok hanya 4 bulan tiba-tiba ada 10 SMP, tapi karena tidak ada anggarannya Dewan juga tidak ribut ya, tenang-tenang saja semuanya karena tidak ada anggarannya ya. Jadi saya kira hal-hal seperti ini yang memang dibutuhkan, sesuatu yang sifatnya solutif. Jangan kepala dinas itu hanya jadi copy paste saja program tahun lalu jadi program lagi tahun ini, jadi program tahun depan, jadi belum dibahas, sudah bisa ditebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Baik. Saya kira seperti itu, dan banyak hal yang sudah terjadi sebenarnya di Sulawesi Selatan ini, termasuk